Halo semuanya. Halo sahabat diabetesi. Salam jumpa, yuk kita belajar tentang perawatan diri diabetes. Penyandang diabetes perlu melakukan pengelolaan diabetes untuk mengendalikan penyakitnya sehingga dapat membantu mengendalikan kadar gula darah dan mencegah komplikasi. Pengelolaan diabetes diterapkan melalui manajemen diri atau perawatan diri diabetes yang meliputi pengaturan pola makan, terapi nutrisi, latihan fisik, terapi diabetes, pemantauan gula darah mandiri, dan perawatan kaki. Penyandang diabetes perlu membuat perencanaan makan yang tepat dengan tujuan untuk mempertahankan kadar glukosa darah mendekati normal, mencapai kadar lemak dalam darah yang optimal, mencapai atau mempertahankan berat badan yang memadai atau optimal, menghindari dan menangani komplikasi diabetes. Bagaimana pengaturan pola makan penyandang diabetes? Yaitu dengan memperhatikan atau menerapkan 3 JUL, yaitu jadwal makan, jenis karbohidrat, dan jumlah kalori. 1. Memperhatikan jadwal makan, yaitu makan 3 kali sehari, makan pagi, siang, dan sore, dan membagi jumlah kalori menjadi 3 porsi. Makan pagi 20%, makan siang 30%, dan makan sore 25%, serta 2-3 porsi makanan selingan 10-15. 2. Memilih jenis karbohidrat dengan indeks glikemik rendah kurang dari 55. 3. Menghitung asupan kalori berdasarkan kebutuhan kalori basal, yaitu sebesar 25-30 kcal atau kilograms baby ideal. Jumlah kebutuhan tersebut ditambah atau dikurangi bergantung pada jenis kelamin, umur, aktivitas, dan keadaan khusus lainnya. Bagaimana mengatur kebutuhan zat gizi dan komposisi makanan? 1. Karbohidrat. Karbohidrat yang dianjurkan 45-65% total energi, utamakan jenis karbohidrat kompleks atau berserat tinggi, misal singkong, kentang, nasi jagung, bihun. Sedangkan gula dan produk lain dari gula harus dikurangi, kemudian pemanis tak berkalori tidak boleh melebihi batas aman. 2. Protein dianjurkan 10-20% dari energi total, kecuali pada pasien dengan gangguan fungsi ginjal perlu penurunan asupan protein. Sumber protein yang baik adalah ikan, udang, cumi, daging tanpa lemak, ayam tanpa kulit, produk susu rendah lemak, kacang-kacangan, tahu, dan tempe. Sumber bahan makanan protein dengan kandungan lemak jenuh yang tinggi sebaiknya dibatasi untuk dikonsumsi seperti daging sapi, daging kambing, dan produk hewani olahan. 3. Lemak. Asupan lemak yang dianjurkan sekitar 20-25% kebutuhan energi dan tidak diperkenankan lebih dari 30% total asupan energi. Bahan makanan yang perlu dibatasi adalah yang banyak mengandung lemak jenuh dan lemak trans, contohnya daging berlemak dan susu full cream. Latihan fisik adalah aktivitas fisik yang membuat tubuhmu bergerak dan membantu Anda menjadi bugar dan tetap sehat. Manfaat latihan fisik: menjaga kebugaran, menurunkan berat badan, memperbaiki sensitivitas insulin, memperbaiki kendali gula darah. Bagaimana penerapan latihan fisik? Program latihan fisik secara teratur dilakukan 3-5 hari seminggu selama sekitar 30-45 menit. Dengan total 150 menit per minggu, dengan jeda antar latihan tidak lebih dari 2 hari. Latihan fisik yang dianjurkan: latihan aerobik jalan cepat, bersepeda, jogging, berenang, menari, latihan beban atau tahanan, latihan kombinasi aerobik dan tahanan. Terapi diabetes. Mengikuti terapi berarti mengikuti pengobatan yang diresepkan pada waktu, dosis, dan frekuensi yang tepat untuk membantu Anda menghindari komplikasi dan tetap sehat. Ada beberapa cara untuk mengukur apakah program pengobatan diabetes Anda efektif. Salah satu cara adalah dengan memeriksa kadar HbA1c. Anda mungkin perlu memiliki catatan hasil pemeriksaan glukosa darah juga. Waspadai terjadinya komplikasi hipoglikemia, di mana terjadi penurunan glukosa darah di bawah 70 mg dl. Pemantauan gula darah mandiri. Glukosa darah adalah indikator kesehatan yang penting untuk dipantau, sehingga dapat membantu untuk mencegah komplikasi. Tujuan pemantauan gula darah adalah untuk mengetahui apakah sasaran terapi telah tercapai dan untuk melakukan penyesuaian dosis obat. Waktu pemeriksaan glukosa darah.
Pemeriksaan kadar glukosa darah puasa, pemeriksaan glukosa darah 2 jam setelah makan dan pemeriksaan pada waktu yang lain sesuai kebutuhan. Pemeriksaan gula darah dapat menggunakan glukometer dengan pengukuran darah dari jari atau darah kapiler. Perawatan kaki. Pentingnya pemeriksaan kaki karena kaki diabetik dengan ulkus luka merupakan komplikasi diabetes yang sering terjadi. Ulkus kaki diabetik adalah luka kronik pada daerah di bawah pergelangan kaki yang disebabkan oleh kerusakan saraf dan pembuluh darah. Cara-cara optimal dalam perawatan kaki diabetik. Selalu menggunakan alas kaki. Periksa kaki setiap hari apakah kulit terkelupas, kemerahan, adanya kalus, lepum, luka. Jaga kebersihan kaki, cuci kaki dengan air biasa dan keringkan. Potong kuku kaki secara lurus melintang. Keringkan kaki dan sela-sela jari kaki setelah dari kamar mandi. Jangan gunakan pemanas apapun atau botol air panas untuk menghangatkan kaki. Jangan gunakan bahan kimia atau plester untuk menghilangkan kalus atau kapalan. Gunakan kaos kaki atau stocking tanpa jahitan dan dari bahan katun dan ganti kaos kaki setiap hari.